Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat limpahan nikmat dan perlindungannya sehingga kita dapat berkumpul di acara kali ini dalam keadaan sehat sentosa. Yang saya hormati para pengampu yayasan dan segenap jajarannya yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengisi acara kali ini. Tak lupa para panitia yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memastikan kelancaran acara Pekan Literasi ini. Dan terima kasih kepada para teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Perkenalkan, saya Ardis Diana Zakia, mahasiswa sastra Inggris dari Universitas Terbuka. Kali ini saya akan menyampaikan topik mengenai mengubah stigma dan mengasah empati melalui karya fiksi. Teman-teman sekalian, pernahkah kalian bertemu seseorang yang mengatakan, bagus sih hobinya membaca, sayangnya yang dibaca hanya karya fiksi, hanya sebuah novel, hanya dongeng yang isinya hanyalah karangan dan khayalan penulisnya. Sama aja dong, gak produktif. Dan dari perkataan ini membuat kalian berhenti membaca buku. Saya harap jika memang ada, pidato kali ini mampu menggugah keinginan Anda untuk kembali membaca buku. Di dunia kita sekarang, semuanya bergerak lebih cepat. Dan seringkali kita dituntut untuk selalu tampil kompeten, pragmatis, dan hanya fokus pada hal-hal yang menghasilkan materi secara instan. Akibatnya, stigma-stigma bermunculan. Dan kebanyakan dari stigma ini salah kaprah. Salah satunya adalah membaca karya fiksi merupakan kegiatan yang membuang-buang waktu. Benarkah demikian? Mari kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Nyatanya, karya fiksi dan non-fiksi sama pentingnya untuk proses pengembangan diri kita. Melalui karya fiksi, kita tidak hanya mendapatkan kesenangan semata, akan tetapi kita mendapatkan simulasi sosial efektif untuk membangun kecerdasan emosional. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya menjabarkan beberapa alasan yang mendasari pendapat tersebut. Pertama, karya fiksi merupakan mesin penguasa empati dan pemahaman sudut pandang. Saat kita membaca karya fiksi seperti novel ataupun dongeng, kita akan bertemu dengan karakter-karakter yang diciptakan dengan sifat berbeda, latar belakang, motivasi, dan emosi yang berbeda pula. Kemampuan penulis merangkai kata membawa kita, para pembacanya, untuk terus-menerus membalik halaman demi halaman dari buku itu. Layaknya sentuhan ajaib, tanpa sadar kita ikut berjalan mengenakan sepatu para karakternya, memahami konflik batin mereka, dan melihat dunia dari perspektif yang sama sekali berbeda. Dari hal ini, secara lambat laun, kecerdasan emosional kita semakin bertambah, di mana hal ini sangat amat dibutuhkan dalam kehidupan kita bermasyarakat, berorganisasi, dan di lingkungan kerja. Alasan selanjutnya adalah karya fiksi dengan genre-genre fiksi ilmiah dan fantasi merupakan pemicu kreativitas tanpa batas. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa genre seperti ini merupakan hal-hal yang tidak masuk akal. Tapi justru disitulah letak kekuatannya. Penggambaran hal-hal yang tidak nyata seperti naga, kastil terbang, dan burung-burung dengan ekor api menjadi rangsangan yang luar biasa bagi otak kita untuk mengembangkan daya kreativitas dan imajinasinya. Di era digital saat ini, inovasi lahir dari imajinasi yang bebas. Dan novel, karya fiksi, ataupun dongeng memberikan ruang bermain yang sempurna untuk melakukan hal itu. Alasan selanjutnya, membaca novel membantu kita melatih otak dalam menganalisis situasi nyata. Bagaimana hal ini terjadi? Ketika menuliskan sebuah cerita, penulis tidak selalu menggunakan struktur sebab akibat atau alur maju. Terkadang mereka menggunakannya secara terbalik atau menggunakan alur mundur. Dan dengan cerita-cerita yang memiliki struktur seperti ini, ketika kita membaca, kita tidak hanya melihat jalinan kata,
melainkan kita juga dipaksa untuk memahami pesan tersirat dari setiap tindakan dan peristiwa yang dialami oleh para tokohnya. Di dunia nyata, tidak segalanya dinyatakan secara gamblang. Adanya proses demikian membantu kita melatih otak untuk menjadi lebih kritis, peka terhadap kode-kode sosial, dan menganalisa dengan lebih tajam keadaan di sekitar kita. Para hadirin yang saya hormati, menjadi produktif bukan berarti kita terus-menerus membaca buku teks yang kaku. Kecerdasan intelektual tidak akan lengkap tanpa adanya ketajaman emosional dan empati yang tinggi. Akan tapi, semua itu dapat kita simulasikan secara strategis dengan menyeimbangkan antara bacaan fiksi dan bacaan non-fiksi. Jadi, mari kita runtuhkan stigma lama yang mengatakan bahwa membaca karya fiksi, membaca novel, membaca dongeng tidak ada manfaat apapun. Jangan lagi ragu atau merasa tidak produktif saat membuka lembaran-lembaran novel Anda. Jadikan membaca karya fiksi sebagai langkah nyata dalam membentuk diri kita menjadi pemimpin masa depan yang tidak hanya cerdas secara logika, akan tetapi kaya akan rasa dan empati. Buka buku Anda, luaskan dunia Anda. Sekian dari saya, terima kasih. Salam literasi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.